Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala man ba'athahu rahmatan lil alamin. Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa imamina wa qaidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin Bapak Ibu jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan di siang hari ini kembali kita diberikan kemudahan untuk bisa sama-sama hadir melaksanakan kewajiban kita salat zuhur berjamaah, dan alhamdulillah pula kita masih diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari ini masih berada di akhir-akhir dari bulannya Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Muharram, syahrullah. Tentu kita selalu berharap mudah-mudahan setiap detik waktu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan hadirnya kita di majelis ini kelak di yaumil qiyamah akan bisa menjadi saksi di yaumil qiyamah untuk kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap layak pula untuk bisa menemani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di jannatil firdaus. Amin ya rabbal alamin. Baik jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, pada kesempatan di siang hari ini kita akan membahas satu tema yang tentunya sangat penting ya bagi setiap muslim, apalagi dalam momen peralihan tahun baru Hijriyah, di mana kita hari ini sudah di akhir bulan Muharram yang biasanya Pak dijadikan sebagai momentum untuk bermuhasabah, momentum untuk kita mengintrospeksi apa yang telah lalu sekaligus memperbaiki untuk yang akan datang. Dan tentunya perkara pertama yang juga sudah kita ketahui bersama yang akan dihisab di yaumil qiyamah nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah terkait dengan ibadah salat. Ya. Dalam suatu hadis yang masyhur sekali dikatakan, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati as-shalah. Perkara pertama yang akan dihisab oleh Allah nanti di hari kiamat yaitu terkait dengan hak Allah Subhanahu wa taala adalah dalam urusan ibadah salat. Nah, karena itu hari ini kita akan membahas tema seputar ibadah salat ini jemaah sekalian. Tapi sebelumnya saya mau tanya jamaah sekalian, kalau perkara pertama yang dihisab nanti di hari kiamat terkait urusan Allah itu kan adalah sholat. Kalau antara sesama manusia apa yang pertama dihisab Pak? Hutang? Enggak, bukan hutang Pak. Nah, makanya nanti di hari kiamat itu sesungguhnya kita harus mempersiapkan dua hal. Ya, pertama urusan kita dengan Allah, dan yang kedua urusan kita dengan sesama manusia. Nah, kalau untuk manusia dengan Allah itu sholat, tapi kalau antar manusia bukan hutang. Hah? Apa? Rokok. Apa hubungannya antar manusia dengan rokok? Oh, dihisab. Oh, dihisab. Nah, kalau itu jawaban menyimpang itu. Nah, mungkin sebagai wawasan ya mas kalian ya. Jadi hisab antar manusia nanti di yaumil qiyamah itu Pak adalah dosa yang sebagian ulama sampai ada yang berpendapat tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan syirik Pak ya. Kalau syirik kan hubungan antar manusia dengan Allah ya. Ini antar manusia. Sampai sebagian sahabat Nabi SAW yang bernama Abdullah bin Abbas itu pernah mengatakan, sepertinya aku mengira ada dosa selain syirik yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala antar manusia, yaitu dalam perkara pembunuhan. Nah, jadi perkara pertama Pak yang nanti akan dihisab oleh Allah di yaumil qiyamah antar manusia itu urusan darah. Makanya kata Nabi SAW, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati as-shalau awwalu ma yuqadha bainan nasi yaumal qiyamati fid dima. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Nabi mengatakan perkara pertama yang dihisab antara Allah dengan hamba itu adalah ibadah sholat. Tetapi antara sesama manusia Pak yang akan Allah adili nanti adalah urusan ad-dima, urusan darah, masalah pembunuhan. Makanya di dalam Al-Quran itu
ancamannya luar biasa. Allah katakan, wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa addalahu adzaban alima. Barang siapa membunuh seorang mukmin tanpa alasan yang dibenarkan, Allah azab dengan neraka jahanam kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya, Allah akan melaknatnya, dan Allah siapkan baginya azab yang sangat pedih. Nah, maka ini sebagai wawasan ya jemaah sekalian, bahwa ada juga perkara pertama yang akan dihisab antar manusia di yaumil qiyamah, yaitu terkait dengan urusan pembunuhan ini. Dan biasanya Pak, semua permusuhan antar manusia kalau tidak bisa dikontrol dengan akal sehat akan berujung kepada apa? Pembunuhan gitu ya. Makanya ini dosa pertama manusia Pak, ketika manusia diturunkan di dunia, yaitu pembunuhan siapa? Qabil kepada siapa? Habil gitu ya. Nah, jadi maka kita tentunya berharap dan mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala jangan sampai jatuh kepada dosa ini. Tetapi rupanya jemaah sekalian, kalau kita bicara kalau kita ngomongin masalah pembunuhan Pak, rupanya yang dihisab terkait pembunuhan nanti di yaumil qiyamah itu bukan hanya antar manusia Pak. Ya, bahkan para ulama mengatakan hewan-hewan yang kita bunuh secara zalim pun Pak akan menuntut di yaumil qiyamah. Nah, itu maka yang dulu waktu kecil suka ngadu domba capung, ya, ngadu domba apalagi Pak? Jangkrik gitu ya. Nah, atau suka bunuhin hewan nggak ada alasan yang dibenarkan. Nah, itu di yaumil qiyamah termasuk akan menuntut. Makanya dalam hadis dikatakan, "Uzibatim ra'atun fi hirrah." Ada seseorang diazab gara-gara seekor kucing. Habasatha hatta matat lahiya at'amatha wa lahiya saqatha ta'kul min khasyasyil ardi. Di mana dia penjarakan kucing tersebut, tidak diberi makan, tidak diberi minum, tidak dibebaskan untuk mencari makan sendiri sampai dia mati. Maka Allah azab gara-gara kucing tersebut. Nah, makanya kita harus berhati-hati terhadap kezaliman kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada seorang syekh Pak, itu dari Yaman, namanya Syekh Labib. Saya pernah nonton satu videonya menjelaskan salah satu fatwa dari Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Az-Zawajir. Jadi beliau mengatakan Pak, memfatwakan kalau kita misalnya Pak ingin membunuh seekor hewan yang mengganggu, tapi belum berniat ingin langsung dibunuh Pak, masih berkewajiban untuk memberinya makan. Fatwanya beliau Pak. Misal contohnya mas sekalian, beliau memberikan contoh Pak. Misalnya kita nangkep tikus Pak, kita di rumah misalnya ada tikus yang ganggu di dapur misalnya, atau di rumah kita gitu Pak. Kita tangkap biasanya pakai apa Pak? Perangkap tikus kan biasanya ada lem gajah gitu ya. Nah, kita tangkap Pak tikusnya. Nah, pas tikusnya tertangkap, belum ada niat ingin langsung membunuhnya Pak, maka fatwa Imam Ibnu Hajar Al-Haytami masih berkewajiban kita memberi dia makan. Ya. Karena kalau kemudian kita tidak beri makan Pak, terancamlah dengan azab yang tadi disebutkan dalam hadis, memenjarakan seekor hewan sampai mati. Nah, tapi kalau kemudian kita tidak beri makan Pak, lalu kita masukkan ke dalam plastik, kemudian kita buang ke sampah, lalu dia mati perlahan-lahan karena kehabisan nafas, termasuk dia nanti di yaumil qiyamah akan menuntut kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang pernah melakukan ini, Pak? Nah. Jadi solusinya gimana, Pak? Solusinya? Nah, solusinya kata Nabi SAW, "Idza qataltum fa ahsinul qitlah." Kalau kita ingin membunuh sesuatu yang memang boleh dibunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Dan definisi membunuh dengan cara yang baik itu Pak, menyegerakan kematiannya. Nah, artinya kalau kita misalnya nangkap tikus gitu ya, dan kita kemudian ingin membuang tikus tersebut, ya maka bunuh dulu segera, baru kemudian dibuang gitu. Jadi jangan dibiarkan kita menyiksanya mati perlahan-lahan, karena khawatir nanti di hari kiamat akan dituntut oleh mereka. Ya kalau misalnya yang nuntutnya sesama manusia Pak, masih setara lah Pak. Ini kan lucu kalau kita nanti dituntut sama jangkrik, dituntut sama capung, dituntut sama semut gitu kan, dituntut sama tikus gitu ya. Nah, ini yang kemudian perlu kita muhasabahi juga dalam konteks kita memasuki bulan Muharram ini ya. Baik, nah ini sebagai pengantar ya terkait dengan apa yang pertama dihisab nanti di hari kiamat, ada yang terkait dengan urusan kepada Allah dan ada yang terkait dengan kepada sesama manusia. Nah, namun terkait dengan ibadah sholat ini jemaah sekalian, ya kita mungkin tidak membahas dari sisi bagaimana melaksanakannya, ya atau ketentuan-ketentuan seputar ibadah sholat yang insya Allah kita semua
sudah bisa melakukannya ya. Tetapi kita hari ini akan secara khusus Pak membahas yaitu terkait dengan persoalan pelaksanaan ibadah sholat dalam berbagai kondisi khusus ya. Nah, dan yang dimaksud dengan pelaksanaan ibadah sholat dalam berbagai kondisi khusus ini jamaah sekalian adalah ketentuan ya ketika kita sebenarnya sudah diwajibkan untuk melaksanakan ibadah sholat, tetapi ada beberapa kondisi yang membuat kita kesulitan untuk menyempurnakan seluruh rukun dan syarat sah sholat. Jadi definisi sholat dalam kondisi khusus yang hari ini kita akan bahas jamaah sekalian adalah hakikatnya pada diri seorang muslim telah terpenuhi semua syarat di mana dia wajib mendirikan ibadah sholat, tetapi kemudian dia dalam suatu situasi yang membuat tidak semua ketentuan sahnya sholat bisa dilakukan. Nah, ini yang dimaksud dengan sholat dalam kondisi khusus. Karena kalau kita perhatikan Pak, jika kita buat perbandingan ya dengan ibadah-ibadah lain di dalam Islam, sesungguhnya hanya ibadah sholat saja jamaah sekalian yang tidak boleh kita tinggalkan selama akal ini masih berfungsi dengan baik ya. Puasa, zakat, haji ya, dan ibadah-ibadah yang lain Pak bisa saja kita tidak lakukan ketika kita dalam kondisi fisiknya tidak mampu melakukannya. Tapi ibadah sholat adalah satu-satunya ibadah yang tetap harus ditunaikan ya selama akal masih berfungsi dengan baik. Karena sesungguhnya jamaah sekalian, seorang yang muslim boleh tidak sholat, tentunya kecuali kaum wanita yang dapat haid Pak ya. Artinya secara umum seorang muslim itu boleh dia tidak sholat hanya dalam dua kondisi aja Pak. Yang pertama adalah kalau sudah meninggal, maka sudah gugur kewajiban sholatnya. Dan yang kedua kalau gila. Nah, itu. Jadi kalau misalnya ada yang ngaku muslim tapi dia tidak sholat Pak, sesungguhnya dia antara sudah meninggal atau gila gitu. Meninggal dalam arti hatinya sudah mati, sudah tidak lagi terbuka hidayah untuk beribadah kepada Allah, atau tadi akalnya sudah tidak waras lagi karena sudah seakan-akan siap untuk menghadapi ancaman Allah, masalakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin ya. Karena dalam soal Ma'arij Allah mengatakan ada neraka khusus yang nanti diancam bagi mereka yang tidak sholat, namanya neraka saqar. Nah, itu. Jadi maka ibadah sholat ini tentunya adalah ibadah yang harus betul-betul bisa kita jaga. Makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan hafidhu 'alas sholawat, jagalah sholatmu walaupun sampai fisik kita sudah tidak mampu lagi melakukannya, tetapi akal masih berfungsi dengan baik. Nah, tetapi jemaah sekalian, di sisi yang lain Pak, ibadah sholat ini khususnya sholat yang wajib ya, sholat 5 waktu yang wajib, karena di dalam Islam itu jemaah sekalian yang wajib cuma sholat 5 waktu aja. Di luar sholat 5 waktu hukumnya adalah sunnah. Kecuali kalau kita wajibkan Pak atas dasar nazar ya. Makanya kata para ulama khususnya dari kalangan 4 mazhab, dari kalangan 3 mazhab, Syafi'i, Maliki dan Hambali, mereka berpendapat tidak ada sholat yang diwajibkan kecuali hanya sholat 5 waktu. Yaitu ketika seorang sahabat Nabi yang bernama Thalhah bin Ubaidillah pernah bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, madza faradallahu alayya minas sholah. Ya Rasulullah, apa sholat yang difardukan kepadaku? Maka Nabi mengatakan as-shalawatul khamsu illa anta tawwa syai'a. Hanya sholat 5 waktu, kecuali engkau ingin menambahnya dengan yang sunnah. Makanya sebenarnya Pak, nanti di hari kiamat ya, yang akan Allah Subhanahu Wa Taala tanya tentang ibadah sholat kepada kita itu cuman hanya sholat 5 waktu saja. Yang nanti akan kita dituntut Pak, ya bagaimana sholat duhurmu, asarmu, maghribmu, isya'mu, subuhmu, itu hanya sholat 5 waktu saja. Kita tidak akan dituntut jamaah sekalian, apakah kita sholat duha atau tidak sholat duha, atau kita sholat qobliyah ba'diyah atau tidak misalnya. Itu kita tidak akan dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dituntut hanyalah bagaimana sholat 5 waktu kita. Nah, tetapi yang jadi masalah Pak, siapa yang menjamin dari sejak takbir sampai salamnya khusyuk? Nah, siapa yang menjamin dia bisa menjaga secara rutin ibadah sholat itu? Nah, disinilah nanti ibadah-ibadah yang sunnah akan bisa menjadi pelengkap untuk mengcover kekurangan ibadah wajib kita. Tetapi yang pasti dituntut terkait dengan ibadah sholat hanya sholat 5 waktu. Nah, yang jadi masalah begini jemaah sekalian, sholat 5 waktu ini kenapa disebut 5 waktu Pak? Karena dia terikat dengan
dengan waktu. Nah inilah yang jadi masalah. Dalam arti begini Bapak sekalian, sholat 5 waktu ini berbeda dengan sholat sunnah yang lain. Karena kalau untuk sholat sunnah ya, itu secara aturan waktu cukup fleksibel. Tapi kalau sholat 5 waktu ini Pak, dia terikat dengan waktu yang membuat ketika seorang muslim sudah memasuki waktunya, dia harus melaksanakannya. Tetapi yang jadi masalah adalah ketika waktu sholat sudah masuk, tiba-tiba dihadapkan kepada suatu kondisi yang sulit untuk dia menjalankan semua aturan tentang tata cara sholatnya. Nah inilah yang kemudian kita sebut dengan istilah sholat dalam kondisi khusus. Nah kaidahnya jemaah sekalian, kaidahnya adalah seorang muslim telah memenuhi semua syarat wajib. Setidaknya syarat wajib itu ada 4. Ya, yang pertama adalah dia muslim. Yang kedua berakal, ketiga balik, ya, dan yang keempat sudah masuk waktu sholat. Nah, keempat syarat ini Pak sudah ada pada diri seorang manusia. Berarti dia wajib mendirikan ibadah sholat. Tetapi ketika 4 hal ini sudah ada pada dirinya, ada sebagian rukun sholat tidak bisa dia tunaikan. Atau ada sebagian syarat dari sah sholat tidak bisa dia tunaikan. Padahal Pak, seseorang itu sudah disebut menggugurkan kewajiban sholat kalau memenuhi semua rukun dan syarat sahnya. Nah, bedanya apa jamaah sekalian antara rukun dengan syarat sah, Pak? Apa bedanya antara syarat sah dengan rukun? Rukun tidak bisa ditinggalkan, syarat sah? Ma wajaba wastamarra. Ah, itu syarat. Itu rukun. Itu bisa juga definisi yang kedua. Tapi kalau definisi yang pertama tadi tidak bisa ditinggalkan, ini kurang tepat karena dua-duanya nggak bisa ditinggalkan. Atau gini Pak, sederhananya juga salah satu yang bisa membedakan antara syarat sah dengan rukun itu adalah syarat sah itu laisa min mahiyatil ibadah, sedangkan rukun min mahiyatil ibadah. Syarat sah itu bukan bagian dari ritual, tapi dia harus ada melekat pada seseorang selama dia sholat. Seperti tadi disampaikan oleh Ustaz Suradi itu. Sedangkan kalau rukun dia bagian dari ritual ibadah, tapi tidak selalu harus ada selama dalam sholatnya. Contoh misalnya gini sekalian. Contoh misalnya gini Pak. Menghadap kiblat itu bagian dari ritual atau bukan? Ritual sholatnya Pak. Hah? Menghadap kiblat, menutup aurat, suci dari hadas. Bukan bagian dari ritual. Karena ritual sholat itu kan cuma 4. Berdiri, ruku, sujud, dan duduk. Ya. Jadi menghadap kiblat, kemudian menutup aurat, bersuci dari hadas, itu bukan bagian dari ritual sholat. Tetapi dari sejak takbir sampai salam Pak, hal-hal yang tadi kita sebutkan itu harus ada istamar. Itu harus selalu ada pada diri seorang yang melaksanakan ibadah sholat. Ini namanya disebut syarat. Atau syarat sah lebih tepatnya. Tapi kalau rukun jemaah sekalian, dia bagian dari ritual sholat. Dan ritual sholat itu tadi saya katakan ada 4. Berdiri, atau ritual sholat itu bisa kita bagi menjadi 3. Pertama adalah ritual yang terkait dengan hati, ya. Yang kedua ritual yang terkait dengan ucapan, dan yang ketiga ritual yang terkait dengan perbuatan. Nah, kalau yang terkait dengan perbuatan, berdiri, ruku, duduk, dan sujud. Tentunya keempat hal ini Pak, dia tidak dilakukan dari awal sampai akhir karena nanti tergantung pada posisinya masing-masing. Ya. Nah, tapi intinya jemaah sekalian, intinya yang jadi masalah begini Pak. Seseorang itu sudah wajib mendirikan ibadah sholat, tapi ada sebagian rukun atau ada sebagian syarat yang tidak bisa dia penuhi. Nah, ini yang kemudian disebut dengan sholat dalam kondisi khusus, yang mana sholat dalam kondisi khusus ini Pak, kalau kita kembalikan kepada pembahasan pokoknya masing-masing, bisa dikembalikan kepada 5 masalah. Bisa dikembalikan kepada 5 masalah. Yang pertama adalah sholat lihormatil wakti, atau kalau dalam terjemahan bebas, sholat dalam rangka menghormati waktunya. Tata cara sholatnya bagaimana? Semampunya, sesuai dengan kondisi yang dia hadapi. Contoh misalnya mas kalian, ini seringkali kita lakukan Pak. Misalnya kita mau melakukan perjalanan, naik kereta api atau naik pesawat gitu Pak ya. Kita sholat di waktu sholat yang sudah masuk, ya, mau sholatnya dijamak ataupun tidak dijamak karena sebagai musafir. Nah, tetapi yang jadi masalah Pak, ketika kita sholat di atas kendaraan ini sebagai seorang musafir, dipastikan tidak sempurna rukun dan syaratnya Pak.
Kalau kita sholatnya di atas kereta, ya, kemungkinan apa rukun yang tidak kita tunaikan? Nah, berdiri, ya, termasuk sujud, ruku nggak sempurna. Nah, kalau syaratnya misalnya menghadap kiblat. Nah, ini namanya disebut sholat yang kita lakukan dalam rangka menghormati waktu yang sudah masuk. Nah, tetapi nanti yang jadi masalah, Pak, akan diperselisihkan oleh para ulama, apakah sholat yang tidak sempurna ini nanti harus diulangi ketika sudah sampai tempat tujuan dan bisa menyempurnakan semua syarat dan rukunnya. Ya. Nanti insya Allah akan kita bahas lebih detail seperti apa contoh-contoh kasusnya. Yang kedua jamaah sekalian, sholat di atas kendaraan. Nah, sholat di atas kendaraan ini jamaah sekalian tidak selalu berstatus seseorang sebagai musafir. Ya, ini juga sebenarnya ada kaitannya, Pak, dengan sholat li hormatil wakti. Contoh misalnya kita kejebak macet, Pak, di tol. Ya, bawa mobil sendiri kita kejebak macet di tol, Pak. Atau misalnya kita kejebak macet di kereta MRT, ya, atau di busway. Nah, masalahnya gini, Pak, kejebak macetnya itu di waktu sholat maghrib, belum sholat. Waktu maghrib sudah mau habis. Boleh nggak dijamak, Pak, dengan sholat isya? Padahal status kita bukan musafir, karena rumahnya di Depok. Depok Jakarta berapa kilometer? Hah? Ada nggak mencapai 89 kilometer, Pak? Nggak sampai. Masalahnya kejebak. Atau misalnya karena ada suatu eksiden di jalan membuat kita tidak bisa melanjutkan perjalanan dengan mudah. Tapi itu tadi yang jadi masalah, Pak. Kita kejebaknya itu di waktu sholat maghrib. Ya, sebenarnya sih nanti para ulama kita membolehkan, Pak, untuk menjamaknya dengan sholat isya. Ya, tetapi tidak boleh dengan qashar. Ya, karena statusnya bukan musafir. Nah, sebab gini jamaah sekalian, sebelum detail lagi kita sebutkan, saya ingin sebutkan kaidahnya dulu, Pak, nih ya. Ini kaidah hafalkan baik-baik nih, Pak. Perbedaan antara qashar dengan jamak. Jadi para ulama mengatakan kaidahnya begini, Pak. Al-qasru lis-safari wal jam'u lid-darurah. Al-qasru lis-safari wal jam'u lid-darurah. Qashar itu hanya berlaku bagi musafir, sedangkan jamak berlaku dalam kondisi darurat. Artinya, Pak, setiap musafir dapat qashar dan jamak. Tapi selain musafir memungkinkan dapat jamak tapi tidak qashar. Ya, contoh sederhana misalnya gini, Pak. Seorang bidan, ya, yang sedang dalam proses membantu persalinan seorang ibu hamil. Nah, kemudian rupanya, Pak, ibu hamil ini mau melahirkan menjelang sholat maghrib. Ya, menjelang sholat maghrib mau melahirkan, Pak. Akhirnya dibantu persalinannya oleh bidan tersebut. Nah, namun kemudian namanya persalinan cepat atau lama, Pak? Nah, masuklah waktu maghrib. Ya sekalian. Waktu maghrib sampai isya sangat pendek sekali. Nah, akhirnya ibu bidan ini tadi, Pak, dia belum sempat melaksanakan sholat maghrib karena membantu persalinan tadi, Pak. Boleh nggak si ibu bidan bilang begini, Bu, mohon maaf, saya mau sholat dulu. Padahal itu kepala bayinya sudah muncul tuh, Pak. Nah, ya nggak boleh gitu, karena menyelamatkan nyawa lebih didahulukan daripada mendirikan sholat. Akhirnya yang terjadi karena dia membantu persalinan itu tadi, Pak, sampai membuat sholat maghribnya tidak sempat dilakukan, habis waktunya masuklah waktu sholat isya. Nah, maka si ibu bidan ini tadi, Pak, boleh nggak dia menjamak takhir antara sholat maghrib dengan sholat isyanya? Jawabannya boleh, tapi tidak boleh qashar. Artinya sholatnya tetap 3 dan 4, nggak boleh isyanya menjadi 2. Nah, jadi maka jamak itu memungkinkan dalam kondisi darurat, tapi qashar hanya bagi musafir. Nah, maka kalau kita, Pak, yang kadang terjebak macet di jalan dan status kita bukan seorang musafir, kenapa bukan musafir? Ya karena bolak-balik kerjanya setiap hari kayak gitu, kan? Maka dari sebuah musafir, maka boleh-boleh saja sekali-sekali kita menjamak, tapi tidak boleh di qashar. Namun pilihan yang paling afdol kata para ulama, Pak, adalah sholat li hurmatil waktu, sholat di atas kendaraan untuk menghormati waktunya. Artinya sambil bergelantungan di busway, Pak, atau sambil nyetir mobil di tol ketika kejebak macet dan tidak memungkinkan dia mampir untuk sholat, maka itu untuk menghormati waktunya. Nah, tinggal nanti ketika sudah sampai di tempat tujuan, kalaupun waktunya sudah habis, sholatnya tinggal disempurnakan dengan diqadha. Nah, jadi ini sholat di atas kendaraan, ya, yang tidak selalu seseorang itu sholat di atas kendaraan, Pak, karena berstatus sebagai musafir, ya. Baik, kemudian yang ketiga jemaah sekalian, atau kalau para ulama menyebutnya jemaah sekalian, sholat di atas kendaraan itu disebut dengan as-sholatu ala rahilah.
Ya, yang mana tidak selalu orang yang sholat di atas kendaraan tadi saya katakan berstatus sebagai musafir. Yang ketiga adalah sholatul marid, sholat orang yang sakit. Ya, jelas Pak, sakit itu tentu membuat seseorang tidak memungkinkan bisa menyempurnakan semua rukun dan syaratnya. Tapi tergantung sakitnya juga aja mas sekalian ya. Tergantung sakitnya juga. Termasuk Pak, orang yang sakit itu boleh dia menjamak sholat, tapi tidak boleh qashar. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian misalnya dalam kondisi demam yang cukup berat gitu ya, untuk berdiri aja mungkin agak sulit, puyeng dan seterusnya, maka boleh menjamak sholat jamak takhir atau jamak takdim, tapi tidak diqashar. Ya, karena ini termasuk kondisi darurat. Tapi jamaah sekalian, sedikit saya tambahkan Pak, kadang di rumah sakit itu Pak, saya dapati ada beberapa orang itu sholat ketika dia sedang sakit dalam posisi duduk di atas ranjang. Biasanya gimana Pak cara duduknya? Gimana Pak? Kira-kira orang kalau sholat di atas ranjang karena dia sakit, posisi duduknya biasanya bagaimana? Bersila atau selonjor? Selonjor ya. Saya ingin mengajarkan begini Pak, sholat orang yang sakit ya, ketika dia duduk di atas ranjangnya, itu sebenarnya pilihan berselonjor itu pilihan keempat. Afdolnya Pak, dia itu kalau sholat dalam posisi duduk di atas ranjang itu tetap duduk seperti duduk orang sholat, kayak gini. Ini namanya disebut duduk Iftirash. Ya. Nah kalau duduk iftirashnya nggak bisa, pilihan yang kedua duduk tawarruk. Ya. Nah kalau duduk tawarruknya nggak bisa Pak, duduk ketiga duduk apa? Nah duduk begini Pak, istifas. Nih duduk orang kalau misalnya sambil makan kebuli, kebuli. Nah ini namanya duduk istifas. Jadi sholatnya kayak gini, Allahu Akbar. Ini pilihan duduk yang ketiga. Pilihan yang keempat baru duduk tarabbu, bersila. Nah baru pilihan yang terakhir adalah duduk selonjor, istilqa ala qadamain dalam bahasa Arab. Nah jadi yang jadi masalah Pak, kadang tadi saya bilang orang-orang kalau sholatnya di atas pembaringan itu tiba-tiba langsung selonjor kakinya gitu. Pada urutannya itu ada 5 tadi urutannya ya. Yang pertama duduk iftirash, kedua duduk tawarruk, ketiga duduk apa tadi? Yang ketiga masih ingat Pak? Istifas, mengangkat kaki kanan ya. Lalu yang keempat duduk tarabbu, bersila, dan yang kelima duduk berselonjor. Nah itu teknik bagaimana orang sholat di atas orang sholat ketika dia posisi duduk di atas ranjang ya. Tapi kalau sholatnya di atas kursi Pak, nah gimana jadi kalau masalah sholat di atas kursi? Nah ini yang jadi masalah jemaah sekalian, orang yang sholat di atas kursi itu Pak, kadang yang jadi problem di masyarakat kita adalah tiba-tiba dari sejak takbiratul ihram dia sholatnya dalam posisi duduk di atas kursi. Ini keliru. Padahal dari rumah menuju masjid bisa bawa kursi sambil jalan. Ya, tiba-tiba dia taruh kursinya di sop pertama, takbiratul ihram sudah langsung posisi duduk. Nah ini keliru. Ya kira-kira jamaah sekalian, orang kalau bisa jalan Pak dari rumah menuju masjid, kira-kira berdiri bisa nggak untuk sesaat membaca Al-Fatihah? Ya bisa gitu. Nggak mungkin kan kalau jalan dari rumah ke masjid dia nggak bisa baca Al-Fatihah berdiri kan? Artinya kapan dia posisinya duduk jamaah sekalian? Yaitu ketika akan mengambil posisi ruku dan sujud. Jadi selama dia berdiri membaca Al-Fatihah itu tetap harus posisi berdiri. Nah, nanti ketika imam misalnya pas ruku barulah dia duduk di atas kursinya. Begitu juga nanti ketika dia sujud, duduk dan seterusnya itu di atas kursinya. Nanti ketika berdiri lagi rakaat yang kedua Pak, maka posisinya kembali mengambil posisi berdiri. Jadi kaidahnya jamaah sekalian, selama masih bisa melakukan 4 gerakan sholat tanpa memberatkan dirinya, tetap hukumnya wajib dia melakukan hal tersebut. Nah ini kaidah di dalam sholat orang yang sakit ya. Nah yang keempat jamaah sekalian adalah sholat seseorang ketika berstatus sebagai musafir. Nah kalau musafir ini Pak, banyak keringanan yang bisa didapatkan ya, termasuk qashar, menjadi 2 rakaat, termasuk jamak gitu ya. Nah tetapi saya sedikit akan detailkan terkait dengan sholat musafir ini Pak. Kapan seseorang itu masih dibolehkan melakukan qashar jamak selama dia berstatus sebagai musafir ya. Walaupun sebenarnya Bapak sekalian qashar dan jamak itu 2 keringanan yang berbeda Pak.
Ya, qasar itu ya satu keringanan, jamak itu yaitu keringanan yang berbeda. Tapi biasanya sih dalam status seorang musafir dia sekaligus dapat dua-duanya, qasar dan jamak. Nah, yang sering kali jadi masalah tuh begini, Pak. Yang sering jadi masalah itu adalah ketika seseorang tidak berstatus atau ketika seseorang sudah tidak di perjalanan tapi dia sudah berhenti pada suatu tempat. Misalnya kita mudik, Pak. Ya, mudik lebaran ke rumah orang tua kita, ke rumah mertua kita. Nah, itu kan kita sudah sampai tempat tinggal yang kita tuju kan? Ya, apakah selama di sana masih berlaku keringanan sebagai musafir? Karena semua ulama sepakat jemaah sekalian, keringanan musafir itu yang tidak diperselisihkan adalah selama masih di perjalanan. Maka boleh dia qasar jamak. Tapi yang jadi masalah adalah kalau sudah berhenti pada suatu tempat. Nah, maka ketika sudah berhenti pada suatu tempat, hafalkan baik-baik jemaah sekalian karena kita mungkin rata-rata sering bermusafir. Hafalkan 3 istilah, Pak. Ya, 3 istilah tempat yang akan kita tuju. Yang pertama, waton asli. Yang kedua, waton iqamah. Yang ketiga, waton sukna. Asli, apa? Kedua, iqamah. Ketiga, sukna. Ya. Kalau waton asli jamaah sekalian, definisinya adalah tempat asal. Ya. Yang mana tempat asal ini jamaah sekalian, dimanapun asal kita, kalau kita sudah sampai ke tempat itu sudah tidak berlaku lagi qasar jamak. Dan definisi tempat asal itu kata para ulama adalah tempat tinggalnya keluarga inti kita. Nah, dalam hal ini seorang laki-laki berarti di situ tinggal istri dan anaknya, atau seorang wanita di situ tinggal suami dan anaknya. Maka kalau sudah sampai di tempat itu, Pak, sudah nggak berlaku lagi yang namanya qasar jamak. Maka bisa jadi jamaah sekalian, seorang laki-laki itu punya lebih dari 1 waton asli, Pak. Ya, waton aslinya 1 sebenarnya, tapi 1 di Semarang, 1 di Jakarta, 1 di Sulawesi, 1 di Sumatera. Kenapa, Pak? Ada 4 waton aslinya. Ya kan maksimalnya 4, Pak, laki-laki kan nggak boleh lebih dari 4 itu ya. Maksudnya istrinya ada 4 itu, Pak. Nah, jadi ketika ada seorang laki-laki, Pak, ya misalnya dia kerjanya di Jakarta, tinggal bersama istri dan anaknya di Jakarta, tapi dia juga punya istri di Sumatera, punya istri juga di mana tadi? Di Jawa misalnya, di Semarang misalnya ya. Maka ketika dia mudik ke rumah istri kedua, ketiga dan keempatnya, Pak, sudah nggak berlaku lagi qasar jamak. Karena itu sudah disebut waton asli. Saya paham jam sekalian? Tapi kalau seorang wanita waton aslinya cuma 1 ya, karena di situ tempat suaminya, karena nggak mungkin lebih dari 1 suami. Nah, yang kedua jemaah sekalian, ada waton sukna dan waton, serta yang ketiga waton iqamah. Bedanya gini jemaah sekalian, kalau waton sukna, Pak, tidak ada batasan maksimal untuk kita boleh qasar jamak. Sedangkan kalau waton iqamah, batasan maksimalnya kalau berniat tinggal di situ lebih dari 3 hari. Nah, bedanya apa jemaah sekalian? Waton iqamah itu, Pak, ketika kita sampai ke suatu tempat, misalnya rumah mertua atau rumah menantu kita atau rumah saudara kita, di situ kita niat mau tinggal selama, misalnya anggaplah 1 minggu. Saya niat tinggal di sana selama 1 minggu. Ya, berarti sudah lebih dari 3 hari ya. Nah, ketika kita sudah niat lebih dari 3 hari tinggal di situ, Pak, dan itu sudah bersifat pasti, maka statusnya waton iqamah di hari pertama kita sampai di sana sudah tidak berlaku lagi jamak qasar. Ya, sekali lagi, Pak, kalau kita sudah niat tinggal di suatu tempat, walaupun itu bukan waton asli, dan kita niat tinggal di sana lebih dari 3 hari dengan kepastian pulang, maka sudah berlaku dengan istilah waton iqamah dan sudah tidak ada lagi jamak qasar sejak dari hari pertama sampai. Tapi jemaah sekalian, kalau misalnya, Pak, kita tinggal di suatu tempat, misalnya ada tugas dinas dan kepulangannya tidak jelas kapan kita mau pulang, Pak. Misalnya dari pihak kantor bilang, yaudah kamu di sana aja dulu, nanti tunggu aja informasi dari kantor pusat kapan pulangnya ke Jakarta misalnya. Berarti kan kepulangannya jelas nggak, Pak? Nggak jelas kan? Nah, maka selama tinggal di sana, Pak, walaupun sampai berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan, boleh dia jamak qasar selamanya. Karena tidak ada kejelasan apa? Pulang. Makanya Nabi Muhammad SAW itu jamaah sekalian, pernah beliau sebagai musafir, Pak, menjamak qasar salatnya 18 hari. Kapan? Ketika pembebasan kota Mekah. Sebab yang namanya perang, Pak, pembebasan kota Mekah itu kira-kira ada nggak kepastian selesainya?
Nggak ada. Maka selama Nabi berada di Mekah, beliau bersabda kepada para sahabat yang ada di Mekah, "Shallu arba'an fakunna musafirin." Salatlah kalian 4 rakaat, adapun kami maka salatnya dikosor karena kami musafir. Nah, jadi maka kata para ulama, orang yang tinggal di suatu tempat bukan tempat asli, tetapi dia niatnya tidak jelas kapan pulangnya, tidak ada batasan maksimal kapan dia harus tidak ada batasan maksimal dia boleh menjamak dan qasar. Tapi kalau kita Pak sudah niat mau pulang ketika sampai di suatu tempat, misalnya sudah beli tiket PP misalnya, ya, dan itu sudah lebih dari 3 hari, hari pertamanya Pak sudah tidak boleh qasar jamak lagi. Tapi kalau niat tinggalnya tidak lebih dari 3 hari, maka selama 3 hari itu masih boleh kita jamak qasar. Nah, biasanya kalau masyarakat kita Pak ketika mudik bagaimana gambarannya? Hah? Misalnya kita mudik Pak pas lebaran. Misalnya mudik, contohnya mudik lebaran Pak ya, cuman 3 hari tinggal di suatu tempat Pak, di rumah mertua misalnya cuma 3 hari, atau di rumah orang tua cuma 3 hari. Berarti selama 3 hari itu boleh nggak qasar jamak? Boleh. Tapi kalau misalnya tinggal di rumah mertua, sudah beli tiket kepulangan ke Jakarta seminggu setelah sampai di tempat sana Pak, maka bolehnya berapa hari dia jamak qasar? Nah, dari sejak hari pertama sudah nggak boleh jamak qasar. Tapi Pak, memungkinkan dia boleh jamak tanpa qasar kalau ada satu kondisi darurat yang sulit untuk sholatnya dilakukan setiap waktu. Misalnya karena setiap lebaran itu kan kita biasanya keliling-keliling Pak. Nah, itu silaturahim keliling-keliling. Nah, maka di sini boleh-boleh saja sewaktu-waktu kita menjamak, tapi tidak boleh qasar. Kecuali Pak, kalau misalnya antara satu tempat dengan tempat yang lain, di mana kita kemudian keliling ke rumah om kita, ke rumah tante kita dan semacamnya, itu jaraknya lebih dari 89 km yang dengannya kita masih berstatus sebagai musafir. Nah, maka boleh di situ kita menjamak qasar selama perjalanan tersebut ya. Baik, nah ini namanya disebut salat orang yang berstatus sebagai musafir ya. Dan yang terakhir jemaah sekalian ya, mungkin kita tutup di sini nanti biar ada diskusi. Salat khauf Pak. Salat khauf itu artinya adalah salat karena dalam kondisi kekhawatiran atas nyawa dan hartanya. Ya, yang mana konteksnya ini sebenarnya sih kalau di dalam Al-Qur'an adalah salat dalam kondisi perang. Ya, salat dalam kondisi perang. Jadi salat 5 waktu yang dilaksanakan dalam kondisi perang. Nah, caranya bagaimana jemaah sekalian ya? Kalau perangnya belum berkecamuk Pak, maka salatnya diajarkan di dalam Al-Qur'an bagaimana cara berjamaahnya atau salat sendirian. Tetapi kalau misalnya perang berkecamuk Pak, maka dalam hal ini saya menyebutnya Pak tata cara salatnya dengan istilah salat freestyle. Apa salat freestyle Pak? Ini nggak ada dalam kitab fikih Pak. Salat gaya bebas. Artinya salatnya semampunya bagaimanapun kondisi yang dia hadapi. Ya, apakah dan ini konteksnya Pak bisa saja berlaku bukan hanya dalam kondisi perang. Termasuk dalam hal ini ketika ada musibah besar gitu ya, ketika misalnya ada bencana alam dan di situ waktu sholat sudah masuk, maka kita boleh sholat dalam posisi sambil melakukan gerakan-gerakan yang banyak. Termasuk dalam hal ini kalau misalnya sambil memadamkan kebakaran itu di tengah itu kita sholat, itu tidak ada masalah. Kenapa? Yang penting untuk menghormati waktu sholat yang sudah masuk, dan yang kedua Pak, tidak memungkinkan kita menjamaknya. Karena yang namanya menjamak sholat hanya berlaku antara 2 sholat. Nah, yang jadi masalah begini Pak, bagaimana kalau ada suatu musibah tapi memakan waktu lebih dari 2 sholat? Ya, gimana coba gitu Pak? Padahal jamaah hanya bisa misalnya antara asar dengan zuhur, maghrib dan isya. Tapi musibah yang dihadapi misalnya antara dari sebelum asar sampai subuh. Kan nggak mungkin Pak dari asar, maghrib, isya, subuh dijamak 4 sholat dalam satu waktu. Mungkin nggak? Ya nggak memungkinkan. Maka nanti di jamaknya, artinya di tengah musibah itu masih berlaku, disitulah seseorang melaksanakan sholat semampunya. Nah, itu yang tadi kita sebut sholat sholat FS, ya gaya bebas, sholat freestyle. Nah, itu konteksnya namanya disebut dengan sholat khauf ya. Baik, sebenarnya masing-masing dari kelima jenis ini Pak, saya menjelaskan konsepnya ya di dalam slide ini dan mungkin sudah bisa sudah di-share, silakan nanti dipelajari. Nah, karena waktu juga yang membatasi kita, intinya kelima sholat atau kelima konsep tentang sholat ini situasi di mana seorang muslim tetap harus dituntut menjaga waktu sholatnya,
tetapi Allah memberikan kepada kita banyak keringanan ya untuk bisa sholat sesuai dengan kondisi yang kita lakukan, tetapi tentu dengan catatan masih dalam koridor syariat yang ditentukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Dan karena itulah ini mudah-mudahan bisa menjadi satu solusi ketika kita menghadapi masalah ibadah sholat kita, agar kita bisa menjaganya hingga akhir hayat kita. Baik, jamaah sekalian, bukan Allah SWT, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Saya sepertinya kalau menjelaskan satu-satu akan mengganggu waktunya. Mungkin saya kembalikan waktu, kalau ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan kami persilakan. Ya. Langsung. Oh, musafirnya niatnya nonton konser. Ya. Keringanan qasar jamak. Masih sholat aja udah alhamdulillah tuh, Pak. Karena gini, memang diperselisihkan oleh para ulama jamaah sekalian, apakah masih mendapatkan keringanan jamak qasar ketika seseorang itu melakukan perjalanan, tapi konteks perjalanannya adalah dalam rangka bermaksiat. Ya, sebenarnya sih kalau para ulama semuanya sepakat, Pak, kalau perjalanannya dalam rangka ibadah, misalnya kayak umroh, mencari ilmu gitu ya, atau dalam hal-hal yang sifatnya duniawi, misalnya untuk untuk belanja, misalnya untuk tamasya dan semacamnya, semua ulama sepakat keringanannya masih dia tetap ketika berstatus musafir tetap dapat keringanan boleh qasar dan jamak. Nah, kalau tadi pertanyaan Ustaz kan, bagaimana kalau lebih banyak nuansa hiburannya ya daripada sisi yang baik ya. Selama hiburan itu sesuatu yang mubah nggak ada masalah. Nah, tapi yang jadi masalah begini, bagaimana kalau hiburannya mengarah kepada maksiat gitu ya. Tadi misalnya konser campur baur wanita laki-laki gitu kan. Kemudian apalagi misalnya di situ tempat hiburannya ada perjudiannya dan seterusnya gitu. Ada orang misalnya gini, Pak, saya mau main ke mana tempat perjudian di luar negeri sana, Pak? Oh, di Makau misalnya, ini kayaknya pengalaman nih. Ke Makau misalnya, atau ke Los Angeles misalnya gitu, Pak ya. Nah, di sana mau berjudi, tapi di sisi yang lain uniknya gini, Pak, masih sholatnya dijaga. Ini kan unik nih orang ini, Pak ya. Unik itu maksudnya. Atau misalnya mau ke Gang Doli misalnya, Pak gitu ya. Masih kan nggak, Pak, Gang Doli, Pak? Di Surabaya sana, udah ditutup ya. Nah, pokoknya jalannya untuk maksiat gitu kan. Tapi dia masih jaga sholat. Ya, ini kan orang unik kayak gini, Pak ya. Maka dalam masalah ini, Pak, kalau mayoritas ulama berpendapat dari mazhab Syafi'i, Maliki dan Hambali, qasar jamaknya tidak dibolehkan. Ya, karena qasar dan jamak itu keringanan untuk mereka yang melakukan sesuatu yang bukan maksiat. Jadi yang namanya hadiah dari Allah itu, Pak, tidak boleh dalam rangka untuk bermaksiat. Nah, itulah argumentasi pendapat mayoritas ulama. Tapi kalau pendapat mazhab Hanafi, Pak, mazhab Hanafi berpendapat terlepas tujuan perjalanannya apa, selama dia seorang musafir tetap dapat keringanan qasar jamak. Nah, sebenarnya dari dua pendapat ini, Pak, kita bisa kita bisa melihat mana yang lebih maslahat. Ya, kalau menurut saya, Pak, ada orang melakukan perjalanan safar, dia tetap jaga sholat, ya, dan dalam sholatnya dia qasar jamak, itu lebih baik daripada kita katakan, udah nggak usah qasar jamak, akhirnya nggak sholat sama sekali, Pak. Coba, misalnya ada orang, artinya dia bermaksiat lah gitu, ya, maksiatnya urusannya sama Allah lah gitu kan, tetapi dia masih menjaga ibadah sholat, difatwakan bahwa tidak boleh dia qasar jamak. Gara-gara itu maksiatnya semakin besar, akhirnya dia meninggalkan sholat, gitu kan, gara-gara Allah Islam sulit banget gitu kan, udah nggak sholat sama sekali akhirnya dia. Nah, maka dalam hal ini kita fatwakan pendapat mazhab Hanafi, ya, karena mazhab Hanafi berpendapat mau dalam perjalanan apapun selama musafir maka boleh qasar dan jamak. Nah, tetapi kalau misalnya konteksnya, Pak, untuk sesuatu yang hati-hati ya, tentunya untuk mengingatkan dia akan kemaksiatan itu, ya, maka perjalanannya dipastikan sesuatu yang baik-baik saja, sesuatu yang itu bukan dalam rangka maksiat. Nah, jadi intinya ini khilafiyah di kalangan para ulama, dan yang paling penting ketika beramal tahu dasarnya siapa yang diikuti dan mazhabnya apa yang diamalkan. Nah, seperti itu. Artinya adakah kewajiban qadha untuk sholat yang ditinggalkan bertahun-tahun ya, karena dia bertaubat. Nah, dalam masalah ini sebenarnya kalau mayoritas ulama, Pak,
seperti difatwakan oleh Imam Al-Qurtubi, dan bahkan beliau mengatakan sudah ijma' kesepakatan 4 mazhab, kewajiban qada tetap berlaku. Karena beliau mengatakan, Pak, orang yang tertidur saja itu wajib mengqada salatnya. Apalagi yang sengaja meninggalkan salatnya, itu istilahnya gitu. Karena Nabi mengatakan, man nama an salatin aw nasiya falyusalli haina dzakaraha. Barang siapa tertidur atau terlupa dari ibadah salat, maka dia wajib mengqadanya ketika terbangun atau teringat. Nah, Imam Al-Qurtubi mengatakan kalau orang yang tertidur atau terlupa saja, Pak, yang nggak sengaja itu wajib mengqada, maka al-amidu aula, maka yang sengaja meninggalkan sholat itu tetap malah lebih istilahnya lebih harus untuk mengqada sholatnya. Tapi saya tidak ingkari, Pak, ada sebagian ulama ya, misalnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kemudian ada seorang Imam Ibnu Hazm Adz-Dzahiri, itu memfatwakan tidak ada kewajiban mengqada salatnya. Kewajibannya cukup dia bertaubat secara kesungguhan, ya, taubatan nasuha, dan akhirnya menjaga sholat 5 waktunya sekaligus memperbanyak amal-amal sholat yang lain. Nah, tetapi intinya ini khilafiyah di kalangan ulama. Namun kalau saya pribadi, Pak, ditanya ketika ada orang yang menghadapi masalah ini, saya katakan lebih baik dia mengqadanya untuk kehati-hatian, ya, daripada diqada sama malaikat di akhirat, Pak. Kalau malaikat mengqadanya caranya beda. Lebih baik kita capek letih-letih di dunia daripada nanti di akhirat punya urusan terhadap ibadah sholat kita. Dan yang kedua, Pak, para ulama juga memfatwakan mengqada sholat itu kalau jumlahnya sangat banyak, sangat fleksibel dan tidak harus memaksakan diri. Artinya yang namanya qada sholat tidak harus kita kemudian, Pak, melupakan kewajiban kita mencari nafkah, ya, melupakan hal-hal lain yang memang kita butuhkan di dunia ini. Semampunya saja. Contoh misalnya gini, Pak. Misalnya kita ambil teknis mengqada sholat yang bertahun-tahun, Pak. Misalnya dia taubat setelah berapa tahun? Mau dihitung, Pak? 10 tahun ya. 10 tahun ya. 10 tahun. Jadi sempat jadi orang soleh sampai umur 20 tahun, ya. Pas umur 20 tahun kerja, dapat circle-circle yang enggak baik gitu kan. Selama umur 20 sampai 30 kemudian tidak sholat. Nah, umur 30 tahun, Pak, sadar gitu ya. Nah, akhirnya dia mendirikan sholat. Berarti 10 tahun tidak sholat. 10 tahun itu berarti berapa hari? 365 hari dikali 10. Berarti 3.650 hari dikali 5 sholat. Nah, kali sendirilah, Pak. Nah, caranya bagaimana teknis pelaksanaannya? Setiap selesai sholat 5 waktu pada waktunya, Pak, diqada. 2 sholat, 3 sholat, terserah, bebas. Ya, kalau misalnya ingin mudahnya bisa diambil 5 sholat. Misalnya setelah duhur nih, Pak. Setelah sholat duhur, sholat 4 sebanyak 5 kali. Nanti beraktivitas seperti biasa. Masuk waktu sholat asar 4 5 kali. Beraktivitas seperti biasa. Waktu maghrib begitu 3 waktu isya 4 5 kali. Subuh 2 Akhirnya, Pak, dalam 1 hari dia sholat sudah mengqada berapa waktu sholat? Udah 5 hari sholat. 5 hari kan? Ya kan, dia 5 sholat dalam 1 hari itu berarti sudah 5 hari sholat. Nah, tinggal akhirnya dikurangi berdasarkan jumlah sholat yang dia tinggalkan. Nah, bisa pakai rumus KPU 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. Boleh, nggak masalah gitu, ya. Dan kapan dia berakhir dari melaksanakan kewajiban qada ini tadi, Pak? Artinya gini, jemaah sekalian, mengqada sholat itu pun harus ada ukurannya, Pak. Nggak boleh misalnya ada orang misalnya gini, saya mau mengqada sholat tapi saya nggak tahu berapa jumlah sholat yang saya harus qada. Nggak boleh kayak gitu juga. Imam Abu Bakar Al-Jazairi dalam kitabnya Al-Fiqh al-Madzahibil Arba'ah mengatakan perkara pertama yang harus dilakukan orang yang mengqada sholat jumlahnya banyak harus menghitung jumlah sholatnya dulu yang harus dia qada. Nah, lalu kemudian dia cicil sedikit demi sedikit sampai selesai. Dan ketika misalnya Allah takdirkan dia meninggal, Pak, sebelum menyelesaikan qadanya, atau Allah takdirkan dia pikun misalnya di waktu tuanya ketika dia masih punya hutang qada salatnya, maka kita katakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, yang penting ada komitmen ketika sadar untuk membayar qada salatnya. Nah, silakan ya, nanti setelah dari sini evaluasi salatnya yang ditinggalkan. Dan yang kedua, Pak, kalau yang ditinggalkan bukan sholat 5 waktu tetapi yang bolong-bolong, itu pun yang diqada hanya yang bolong-bolong saja. Artinya gini, Pak, bisa jadi kita sebenarnya tidak sepenuhnya meninggalkan sholat gitu ya. Mungkin nggak, Pak? Ada orang misalnya ya sholat 5 waktu sholat misalnya, tapi apa yang nggak sholat biasanya, Pak?
Sholat Jumat. Jumat. Tapi kalau sholat Jumat Pak, kodoknya bukan dengan sholat Jumat Pak ya. Nah, dia khutbah sendiri, lalu sholat enggak gitu. Sholat Jumat itu kodoknya sholat duhur gitu ya, diganti sholat duhur. Tapi kalau misalnya sholatnya, misalnya anggaplah yang sering dikodok itu, yang sering ditinggalkan Pak, sholat subuh misalnya. Atau misalnya apa, yang biasanya dilupa, sholat isya misalnya Pak, ya pulang kerja tiba-tiba langsung tidur misalnya kan. Nah, maka yang dikodok hanya sholat-sholat yang dia ingat dengan ingatan kuat bahwa itu pernah ditinggalkan. Nah, maka kalau saya pribadi lebih cenderung mengikuti pendapat ulama yang mengatakan tetap wajib dikodok sebagai bentuk kehati-hatian Pak. Tapi kalau misalnya ada yang mengatakan, enggak saya pokoknya saya taubat, saya ganti dengan amal-amal soleh, dengan sedekah, sholat sunnah, tapi yang lalu sudah tidak akan saya ulangi, ya itu nggak masalah, itu haknya dia mengikuti pendapat siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Imam Ibnu Hazm Adz-Dzahiri. Tinggal nanti kalau ditanya malaikat Pak, ya harus bisa jawab, saya ikut pendapat mazhab Dzahiri, gitu aja Pak. Karena dia harus punya panduan ilmunya gitu kan. Jadi bukan karena atas dasar apa kebodohan dan ketiadaan ilmu ya. Ya begitu. Ya. Kondisi tadi macet sampai isya. Nah, itu yang kita lakukan sholat isya dulu atau maghrib? Maksudnya ketika mau dijamak Pak? Iya, jamak ya, jamak takhir ya. Nah, jadi gini jamaah sekalian, jamak itu Pak, jamak itu ada dua kan, ada jamak takdim, ada jamak takhir ya. Bedanya gini jamaah sekalian, kalau jamak takdim Pak harus tertib. Ya, jadi kalau kita misalnya sholat musafir misalnya, kita sebagai musafir mau menjamak sholat maghrib isya di waktu maghrib atau sholat zuhur asar di waktu zuhur, maka jamak takdim ini Pak harus dia dilakukan secara tertib. Tapi Pak kalau sholat jamak takhir, tertib itu hukumnya sunnah. Sunnah, artinya Pak afdolnya tertib, tapi kalau tidak mau tertib boleh. Saya lagi Pak ya, afdolnya tertib, tapi kalau tidak mau tertib itu boleh. Artinya kesimpulannya Pak, kalau tadi ditanya mana yang didahulukan, kalau jamak takhir maka afdolnya maghrib dulu baru isya. Tapi kalau misalnya saya mau isya dulu baru maghrib, boleh, nggak ada masalah. Karena begini Pak, bisa jadi kita dalam posisi sholat isyanya itu berjamaah, ya. Karena kita sampai ke masjid, rupanya masih ada sholat isya, padahal kita tadi jamak takhir gitu kan, berarti belum sholat maghrib. Nah maka pilihan kita Pak, sholat isya bersama imam dulu atau sholat maghrib? Ya saya bisa dua-duanya bisa dipilih gitu ya. Jadi bisa kita milih sholat isya dulu bersama imam, baru kita tambah dengan sholat maghrib, ya. Tapi bersama imam nggak dikosor Pak, kan bukan apa, imamnya kan nggak musafir gitu kan. Atau bisa jadi Pak, kita sholat bersama imam niatnya sholat maghrib, tapi nanti ketika imamnya naik ke rakaat yang keempat kita duduk. Karena sholat maghrib berapa rakaat? 3 rakaat. Jadi imamnya naik ke rakaat keempat, kita duduk Pak. Di saat kita duduk itu kita memperbanyak zikir. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Sampai imam selesai rakaat keempat, duduk tahiyat akhir, baru kita baca tahiyat akhir. Nah setelah itu baru imam salam, kita baca salam. Jadi jangan rakaat ketiga dengan sholat maghrib kita salam duluan Pak, itu nggak boleh. Ya, jadi nunggu imam dulu sampai selesai. Jadi pilihannya boleh kita maghrib dulu, baru isya nanti dilakukan setelah sholat jamaah, tapi dengan catatan salamnya setelah imam. Tapi kalau kita misalnya mau isya dulu Pak, mengikuti sholatnya imam, itu pun boleh. Yang penting itu selama jamaknya jamak takhir. Dan yang kedua Pak, yang kedua sebagai tambahan juga, jamak itu Pak, jamak itu beda dengan qadha dari sisi dia harus mutawali, istilahnya kata para ulama. Mutawali itu harusnya harus berurutan Pak. Bukan berurutan, maksudnya harus berkelanjutan. Berkelanjutan. Jadi misalnya begini Mas sekalian, kita kalau melakukan jamak takhir Pak, itu nggak boleh antara dua waktu sholat dipisah dengan aktivitas yang memisahkan antara dua sholat. Tapi kalau kita misalnya mengqadha Pak, misalnya qadha, misalnya ada orang dia karena ngelembur tidur jam 3 malam, bangun isya. Misalnya Pak, misalnya. Berarti berapa sholat yang ditinggalkan karena tidur? Subuh, zuhur, asar, maghrib gitu kan. Nah waktu isya Pak, dia terbangun sholat, boleh nggak misalnya antara sholat isya lalu sholat zuhur, asar, maghrib yang dia qadha itu dia pisah dengan aktivitas? Nah, boleh Pak, boleh. Karena dia bukan jamak tapi qadha. Ya, misalnya aktivitas mau makan lah, mau mandi lah, mau apalah, terserah gitu. Tapi kalau yang namanya jamak Pak, nggak boleh dipisah antara dua sholat. Nah, jadi dia istilahnya harus mutawali. Jadi ketika selesai sholat pertama langsung lanjut sholat yang kedua. Nah itu juga poin yang membedakan antara dua waktu sholat. Karena itulah sholat jamak ini tadi
selain dia disyaratkan tertib untuk jamak takdim dan disunahkan tertib untuk jamak takhir, juga tidak boleh terpisah dengan aktivitas. Ya, tapi kalau misalnya terpisahnya Pak dengan aktivitas yang tidak merubah atau aktivitas yang itu dibutuhkan, misalnya para ulama membolehkan Pak, sholat jamak yang berjamaah dipisah dengan iqomah, itu boleh, nggak apa-apa. Ya, tapi kalau misalnya sholat jamak yang dipisah dengan makan minum Pak, ini batal jamaknya. Ya, dan yang ketiga sebagai tambahan juga Pak, niat sholat jamak itu kapan batas akhirnya Pak? Misalnya gini jemaah sekalian, kita awalnya belum niat mau jamak Pak. Kita awalnya belum niat jamak. Sholatlah kita sholat duhur misalnya ya, kita sebagai musafir awalnya belum niat jamak. Atau sholat Jumat Pak, sholat Jumat nanti kita akan niat jamak dengan asar. Tapi rupanya Pak, karena dengar khutbahnya yang sangat menarik, lupa jamaknya Pak. Akhirnya sholat Jumat dilaksanakan, dapat 1 rakaat, baru ingat kalau tadi pas mengawali sholat Jumatnya belum sempat niat jamak. Nah pertanyaannya Pak, masih boleh nggak dia meniatkan jamak selama sholat Jumat itu belum selesai? Nah, yang nanti setelah selesai salam baru ditambah dengan sholat asar, boleh nggak? Jawabannya boleh Pak, karena niat menjamak sholat itu batas akhir niatnya adalah sampai sebelum salam pada sholat yang pertama. Ya, jadi kalau misalnya baru sudah dapat 1 rakaat atau sudah tahiyat akhir Pak, sudah tahiyat akhir baru teringat, kan saya musafir bisa menjamak dengan sholat asar, maka silakan niatkan untuk menjamak dengan sholat asar. Tapi Pak, kalau sudah assalamualaikum baru teringat kalau dia musafir, boleh nggak jamak? Nggak boleh. Artinya sholat asarnya nanti dilakukan di waktu asar. Nah, tapi kalau qashar Pak nggak boleh. Kalau qashar niatnya harus muncul sebelum sholat. Jadi kalau misalnya nih datang ke masjid di rest area Pak, di situ ada jamaah. Wah, ini imamnya sholatnya qashar apa enggak? Akhirnya kita ragu Pak, adalah saya di belakang dia bermakmum. Maka walaupun statusnya sebagai musafir, sholatnya tetap harus 4 rakaat. Walaupun terbukti Pak imamnya melakukan qashar. Kenapa? Karena ketika dia memulai sholat belum secara meyakinkan berniat untuk mengqashar. Nah, maka dalam hal ini kalau ragu imamnya qashar atau tidak, sebaiknya sholat sendirian biar dia bisa niat sendiri qashar jamaknya gitu. Nah, itu yang membedakan antara jamak dengan dengan qashar di dalam ibadah sholat. Nah, tapi kalau untuk sholat Jumat Pak yang dijamak dengan asar, nggak boleh jamak takhir. Jelas Pak ya? Saya ulangi Pak, sholat Jumat yang dijamak dengan sholat asar tidak boleh jamak takhir. Kenapa Pak? Ya, karena sholat Jumat nggak mungkin di waktu asar. jadi sholat Jumat itu boleh dijamak dengan asar hanya untuk jamak takdim menurut pendapat mayoritas ulama kecuali mazhab Hambali. Kalau mazhab Hambali mengatakan Pak, sholat Jumat tidak bisa dijamak dengan sholat asar, sebab sholat Jumat itu sholat yang berbeda dengan sholat zuhur. Ya, tapi kalau mayoritas ulama mengatakan sholat Jumat itu berlaku semua hukum sholat zuhur padanya. Maka kalau sholat zuhur bisa dijamak dengan sholat asar, maka demikian juga sholat Jumat bisa dijamak dengan sholat asar. Ya, sebagai seorang musafir, tapi dengan catatan hanya jamak takdim, ya, bukan jamak takhir. Ya. Baik, seperti itu jemaah sekalian. Cukup? Ya. Baik, mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bermanfaat, dan mari kita tutup dengan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menjaga kita untuk selalu bisa menjaga salat ini dengan sebaik-baiknya. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabihi ajma'in. Hamdan na'imin hamdan syakir hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jamil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.